teman-teman Mak Butet semua, hari ini Mak Butet mau membuat sosis Cina ya, sosis kering Cina. Tapi sekali ini Mak mau potong dagingnya sendiri ya. Nah, sebelum kita memulai, ada hal-hal penting yang ingin Mak ingatkan ya, bagi yang ingin coba-coba meniru ya. Dan membuat sosis ini tidak main-main ya. Yang paling penting kita miliki adalah timbangan digital ya. Timbangan digital yang akurasinya paling tidak bisa koma sekian gitu ya, koma 1, koma 2 gitu ya. Lebih bagus lagi kalau bisa koma 01, jadi 2 desimal gitu, itu lebih bagus. Jadi kalau bagi yang pakai timbangan dangdut, yang pakai cet itu nggak kepake ya. Kemudian casing, itu selongsongannya. Selongsongan yang paling bagus untuk sosis Cina ternyata itu selongsongan kolagen ya, tapi yang ukuran diameter kecil ya. Kalau di sini kita pakai diameter kecil itu untuk sosis chipolata ya. Nah, beli selongsongan kolagen yang diameter kecil ya. Jadi sosis Cina itu tidak mau dia terlalu besar, karena kalau terlalu besar itu waktu pengeringannya lama. Sementara sosis Cina itu waktu pengeringannya nggak lama ya. Mak bikinnya di sini palingan seminggu itu udah selesai, udah jadi ya. Nah, kenapa sosis kolagen itu lebih cocok untuk sosis Cina? Karena kolagen itu lebih tipis daripada hock seperti ini kan, yang asli dari usus babi ya, itu lebih tebal, jadi masa pengeringannya lebih lama. Itu tidak cocok. Bisa tapi tidak cocok. Tapi Mak masih tetap pakai ya, karena ini Mak punya stok belum habis, mau habiskan dulu, karena Mak sering bikin sosis sih, sosis bule, sosis apa ya. Nah, ini masih bisa dipakai. Cuman waktu isinya jangan isi sampai gemuk-gemuk ya, seperti sosis bule. Isi agak kurus-kurus gitu ya. Nah, ini dia. Kemudian alkohol ya. Kalau kalian punya alkohol seperti rose wine Cina itu kandungan alkoholnya tinggi. Makin tinggi kandungan alkoholnya makin bagus ya. Jadi alkohol yang paling tinggi yang ada di pasarnya itu Meikui Lu ya katanya. Itu rose wine-nya Cina itu tinggi. Tapi kalau di pasaran Inggris ini yang paling tinggi itu whisky ya. Jadi Mak tetap stick ke Bowmore ini ya, Scotch whisky ya. Jadi ini persen volumenya 40%. Cari yang 40%. Di mana-mana dapat nih ya. Jangan cari yang rendah, jangan cari yang dangdut ya. Ini penting. Kadar alkohol yang tinggi itu penting untuk mencegah pertumbuhan bakteri-bakteri. Oke? Nah, kemudian garam dan gula. Jumlah garam dan jumlah gula yang dimasukkan tuh cukup banyak ya. Jangan ada yang komplain. Kalau bagian komplain, oh itu gak sehat, terlalu manis, terlalu asin, Mak itu gak sehat. Kalau merasa gak sehat, jangan bikin. Karena kalau dikomplain, oh kukurangilah biar lebih sehat, nanti malah mati ya. Sebab itu semuanya gula dan garam itu fungsinya untuk mencegah pertumbuhan bakteri, oke? Jadi kalau kalian keracunan makanan gara-gara mau sehat gini gitu ya, lebih bagus beli aja lah ya, jangan bikin sendiri. Ini aturannya itu mati gitu ya, final, nggak bisa ditawar-tawar. Nah, untuk membuat sosis Cina ini, Mak tidak akan pernah membuat sosis Cina tanpa pengawet, oke? Pengawetnya namanya curing salt, atau kalau di Eropa itu yang memenuhi standar Eropa itu Prague powder atau curing salt. Daging yang dipakai, ini daging babi yang pakai ini Mak pakai pork shoulder joint ya. Bikinnya pakai pork shoulder joint ini, sosisnya lebih enak sih karena lemak lebih banyak ya, dan kelihatan lebih cantik gitu ya. Nah, jadi itu semuanya tergantung kepilihan kita. Nah, kalau nggak pakai lemak bisa nggak? Jawabnya nggak bisa. Sosis tuh mesti pakai lemak. Aroma yang kita dapat itu adalah dari gula, arak, sama minyaknya. Nah, itu yang bikin aromanya gimana gitu, enak sekali ya. Nah, kalau ada yang penasaran bagaimana bentuk sosis yang Mak bikin, hasilnya seperti ini. Nah, ini sosisnya ini Mak bikinnya tanggal 10. Hari ini tanggal 14 ya. Ini udah hitung 3 hari lah ini ya. Nah, jadi sosisnya ini belum set. Masih segini-segini. Ya, ini mau tunggu sekitar 3 hari lagi nih baru set kurasa. Nah, ini ada perhitungannya juga. Nah, jadi kita mulai dengan casingnya ya. Casingnya ini cuman ikuti petunjuknya aja yang di kemasan. Jadi petunjuk kemasan Mak ini direndam semalaman ya di dalam air dingin. Jadi 30 menit sebelum dipakai itu diganti airnya dengan air hangat ya. Jadi ini direndam semalaman di kulkas ya.
ini ada garam-garamnya, ini kita cuci, kita bersihkan ya. Nah, ini petunjuk di bungkusan nih, kita ikuti aja. Nah, lebih kurang video ini Mak minta maaf ya, karena sekali lagi Mak belajar membuat sosis Cina dari bule ya, mengadaptasi cara bule membuat sosis, diadaptasikan ke sosis Cina. Jadi mungkin ada teman-teman di Indonesia yang nanyain Mak gitu ya, banyak pertanyaan yang nggak bisa Mak jawab ya, karena Mak juga masih belajar. Kemudian Mak tinggal di Eropa ya, tapi pastinya orang Indonesia bisa sih membuat sosis ya. Ada yang bilang cuman digantung-gantung di bawah pohon, diangin-anginkan, katanya bisa ya. Tapi kalau mau pakai cara itu, jangan kena sinar matahari, di tempat yang adem, yang dingin ya, di kipas angin atau gimana. Pokoknya Mak gak tanggung jawab, Mak gak tahu itu ya. Kemudian daging ya, daging ini Mak beli di supermarket ya. Terus daging ini mesti dicuci ya, dicuci bersih dengan air dingin ya. Kenapa Mak sebut air dingin? Karena kalau teman-teman yang tinggal di luar negeri, kerannya itu kan otomatis bisa keluar juga air panas ya. Kalau tinggal di tempat yang kerannya nggak bisa keluar air panas ya nggak apa-apa. Jangan cuci daging dengan panas, dengan air dingin ya. Nah, Mak biasa kan nggak pernah cuci daging karena tidak diizinkan, tapi bikin sosis Mak cuci dagingnya ya. Nah, langsung dicuci, itu langsung dikeringkan. Jadi kita tidak mau daging sosis kita itu ada air ya. Nah, bagi yang tinggal di Eropa, Amerika, di negara bule ya, itu settingan dapurnya pasti dengan dapur Mak sama ya. Ini kan splash ya, cross contamination. Dapurnya itu dikosongkan, cuci daging, kemudian didisinfeksi ya dapurnya, supaya hama-hamanya pada mati kalau ada splash ya. Nah, itu perlu Mak ingatkan. Jadi ini Mak keluarkan, potong aja talinya, buang aja karena kita nggak perlu tali ya. Nah, ini nanti kita cuci bersih-bersih, tapi langsung dikeringkan ya, tidak mau basah-basah dagingnya ya. Nah, setelah ini dagingnya kita keringkan nih, nampak kan? Ini kita keringkan. Nah, kita keringkan ya, airnya biar netes ya. Nah, ini udah kita keringkan begini, kita buang kulitnya ya, karena ini kan ada kulitnya nggak mau, ini mesti kita buang. Tapi lemaknya jangan dibuang, lemaknya diambil ya. Ini Mak terhalang kamera ini. Nah, ini di kulitnya ini kan ada lemaknya, lemaknya diambil semua ya, tapi kulitnya jangan. Nah, kalau menurut orang Cina, ini lemaknya ini harus kita potong kecil-kecil, kemudian kita marinasi dengan gula. Nanti dia efeknya lain katanya, enak. Tapi berhubung Mak malas, Mak gak lakukan itu ya. Jadi gulanya diambil dari porsi gula yang mau kita pakai ya. Jadi kalau teman-teman kalau rajin, nah ininya dipotong kecil-kecil nih. Jadi sebetulnya pork shoulder ini kualitas lemaknya kan bukan yang keras ya. Jadi dia nggak bagus. Jadi bagusnya beli lemak yang dari pork loin itu, dari dekat-dekat pinggang itu, sama kaki babi ya. Itu kalau ada lemaknya itu, lemaknya juga solid. Itu nanti transparan setelah dimasak itu sosisnya ya. Nah, itu bagus. Jadi kalau ada lemak yang seperti itu dipotongnya square kecil-kecil ya. Nanti ada contohnya Mak buatkan. Ini lemaknya agak cantik nih. Nah, jadi ini kulitnya agak mau, nih kulitnya kita buang ya. Nah, ini Mak kan punya mesin ya, Mak mau pakai mesin aja nih nanti motongnya. Nah, bagi yang nggak punya mesin, ini dagingnya dipotong tipis-tipis gitu ya. Nah, ini Mak kasih contoh nih. Nah, jadi dagingnya dipotong tipis-tipis begini, lalu di cubes tipis-tipis juga ya nih. Mak terhalang kamera nih. Nah, jadi ini dipotong kecil-kecil, terus disilang gitu, kecil-kecil. Nah, jadi hasilnya dia kecil-kecil, dipotong kecil-kecil. Jadi banyak kerja, banyak repot. Jadi Mak pakai meat mincer aja ya. Jadi ini Mak selesaikan aja nih dagingnya semua ya, off camera. Nah, jadi ini dagingnya udah selesai dipotong. Mak mau cincang dagingnya itu dengan mesin ya, dengan mesin meat mincer itu ya. Jadi meat mincer Mak ini attachment ke mesin Kenwood ya, bukan mesin Kenley pula kan. Yang tahu Kenley pasti ngakak ya.
Nah ini mak pakai mincer yang paling kasar ya, yang lubangnya besar segini. Lihat nih, kalau dibandingkan dengan jari mak ini bisa masuk nih ya, besar ya. Jadi mak pakai plate yang ini untuk mencincang. Betulnya memotong, potongannya kecil-kecil nanti, nggak halus dia, kasar-kasar ya. Jadi mak pakai ini ya. Nah ini karena lokasi mak agak sempit nih, agak susah mak merekamnya. Jadi nih setelah di arrange ini meat mincer attachment ke mesin Kenwood-nya ini jadinya seperti ini ya. Nah temen-temen nampak ya. Nah sekarang udah bisa kita mulai mencincang dagingnya ya. Ini nampak ya. Nah ini cincangannya besar-besar segini, nampak nggak nih? Nah, jadi dia agak halus-halus sekali ya. Dagingnya ini cincangannya masih sebesar gini, jadi dia halus-halus sekali. Jadi waktu mak masih belajar bikin sosis Cina itu ya, itu mak males. Mak banyak sekali mak pakai daging cincang dari supermarket dan hasilnya nggak kelihatan cantik. Enak sama rasanya enak sih, cuman nggak kelihatan putih merahnya gitu. Tapi kalau kita cincang sendiri seperti ini cantik sih, cuman nyuci-nyucinya itu malas sekali, nggak bisa masuk mesin cuci nih, mesin cuci piring maksudnya, bukan mesin cuci baju pula kan. Nah sekarang nih casingnya ya, casingnya kan mak pakai yang natural ya. Jadi kalau ada nonton video-video yang tengahnya dibuka terus diisi air dicuci dalamnya, itu gak usah diikuti, nanti malah belepotan semua, susah juga keluarin airnya. Secara mereka itu di dalam ini pada nyangkut kemana-mana ya, nanti di wastafel itu belepotan semua, jadi gak usah diikuti. Ikuti aja packagingnya itu dicuci, dibilas sampai bersih garamnya ya. Nah ini mak pakaikan whiskey ya, pakaikan sedikit whiskey, direndam pakai whiskey ya. Kemarin-kemarin mak coba pakai curing saltnya, dikasih air, dikasih curing saltnya, tapi hari ini mak mau coba dengan whiskey, mau lihat hasilnya ya. Nah supaya nanti ngerjainnya gak kemana-mana ya, ini mak gulungin aja ke sendok ya, kayak gini digulungin ke sendok, jadi kayak benang. Jadi sementara ini mak taruh gini biar netes dulu itu whiskey-nya ya. Nah jadi ini casingnya udah siap. Ini dagingnya mak timbang ya, total beratnya itu 2.940 gram. Nah jadi gula pasirnya ini 12,5% dari berat daging. Jadi ini total gula ini mak masukkan 367,5 gram. Kemudian ini garam ini totalnya ini 2,5% dari berat daging. Jadi ini mak masukkan 73,5 gram ya. Ini mak masukkan garamnya. Lalu ini powder nomor 2. Ini 0,25% dari berat daging. Jadi ini total 7,35 gram. Dan itu ukurnya harus benar-benar, tidak boleh agak-agak. Dan jumlah garam, gula, dan powder nomor 2 ini ya, ini tidak bisa ditawar-tawar. Jadi tidak ada tawar-menawar, dikurangi, ditambahi, tidak boleh. Terutama ini jangan ditambahi ya, ini fatal ini, oke? Jadi sekarang likernya ya, likernya itu 147 gram, yaitu 5% dari berat daging ya. Jadi ini Bowmore ini udah mau habis. Kalau nggak cukup nih mak template aja dengan Johnnie Walker Red Label. Tapi ini merek nggak masalah, yang penting whiskey-nya enak baunya. Murah gak apa-apa, tapi mak lebih prefer Scotch whiskey ya, sebab mutu mereka selalu bagus, dan Red Label ini gak mahal ya. Jadi kita boleh campur. Kita mau persentase alkoholnya itu 40% ya, bukan mau aroma whiskey-nya ya. 148 karena timbangan mak ini nggak bisa ke 7 ya, dia 68, yang ini rubbish ini. Powder ini mak larutkan dengan whiskey ya.
Nah, jadi supaya penyebaran praksol atau prak powder yang cuman dikit itu tersebar rata, ini kita ngaduknya harus bener-bener ya, ngaduknya sampai ke dasar dan ngaduknya pakai lama ya. Supaya videonya jangan panjang, ini Mak sambil ngaduk aja ya. Ini Mak matikan aja kameranya. Nah, ini dia ya, ini ngaduknya pakai lama. Pastikan dibalik-balik ya. Jangan takut capek ya, jangan takut otot tangan besar. Kebayang ya, 7,3 gram itu terkonsentrasi di satu tempat dan termakan satu orang. Mati tuh. Ini Mak ngaduknya udah pakai lama ya, sampai dagingnya pun terasa udah kalis ya. Ini udah bisa kita masukkan ke dalam selongsongan sosisnya ya. Di bawahnya mesti balik-balik pokoknya sampai ke bawah-bawah, jangan cuma atasnya aja ya. Nah, ini selongsongannya udah masuk, kita mulai isi ya. Jadi pertama ini kita mesti kasih lubang dulu, tusuk dulu pakai jarum supaya nanti keluarnya itu nggak nyesek ya. Nah, jadi ini dia ya sosis yang udah diisi semua. Jadi sekarang Mak mau porsi sosisnya ya. Kita lanjut. Jadi ini yang gampang Mak keluarkan sosis yang pendek ini aja ya. Nah, jadi kita dalam membuat sosis ini, dalam mengisi sosis ini, kita isinya mau padat ya. Tapi khusus untuk sosis Cina ini, dia sosisnya tidak mau gemuk juga ya. Jadi ini sebenarnya selongsongan yang salah ya. Ini selongsongannya terlalu gemuk, tapi ya gak apa-apalah. Kalau terlalu gemuk dia, masa curingnya itu, untuk mengeringkannya itu, lebih lama. Dalam membuat sosis ini ya, setelah kita isi, ini harus kita tusuk ya. Ini Mak pakai tusukan untuk jagung sebetulnya. Kita buang jagungnya kan pegangannya gak ada, jadi kita tusuk ini untuk pegang jagung sebetulnya ya. Tapi ini tusukan kesayangan Mak ini. Jadi terutama di ujung-ujung sini ya, sering mau ada udara, kita tusuk ya. Kita tusuk-tusuk. Setelah kita tusuk, harus kita urut. Kita urut-urut supaya udaranya keluar ya. Jadi harus kita urut. Nah, selain supaya udaranya keluar, kepadatannya itu juga terkontrol ya. Nah, jadi ini Mak urut sampai ini kan terasa agak padat di sini ya. Mak urutin supaya kepadatannya imbang. Mumpung ini masih belum kering ya, masih bisa diurut. Jadi selain diurut supaya kepadatannya imbang, jadi sosisnya nanti cantik, juga supaya udaranya keluar ya. Nah, setelah ini mungkin dijadikan 2 sosis ya, panjang sosisnya. Ini Mak ada tali ya, Mak iketin. Tapi Mak bule banget nih, Mak kalau nggak muterin kayaknya kok kurang sur gitu ya. Ini Mak puterin terus Mak iketin. Nah, terutama yang bagian-bagian sini ini mesti ditusuk supaya udaranya keluar. Nah, setelah ini, tapi enaknya sebelum diikat, Mak lupa tadi. Sebelum diikat, olesin whiskey di selongsongannya. Kalau udah diolesin whiskey gitu, ini udah boleh langsung digantung nih, cariin gantungannya. Nah, kalau nggak ada gantungannya, bisa pakai tali ya. Pakai talinya diikat 2 seperti ini, lalu disilangkan aja. Nah, disilangkan aja seperti ini langsung digantung ya. Jadi selanjutnya semuanya sama, itu kita kerjakan aja semua, nanti dapatlah bergelantungan sosis kita ya.
Nah, gini aja mak bikinnya. Terus nih mak gantung aja ya sampai kering. Jadi ini kita selesaikan semua ya. Nah, jadi ini sosis yang udah jadi ini mak gantung sini supaya bisa di video ya. Nanti nih mau kita taruh di shade ya di belakang. Itu di shade itu kan di luar rumah ya. Itu dingin. Jadi secara teori temperatur yang disuka itu 10 derajat Celcius dengan humidity 70%. Tapi hari ini temperatur sekitar 14 derajat ya, dan humidity itu 89%, jadi tidak tercapai. Makanya dengan fluktuasi iklim seperti ini mak lebih cenderung mau pakai Prague powder nomor 2 itu ya, supaya lebih aman. Nah itu yang warnanya masih pucat nih ya, itu yang baru mak bikin. Ini yang warnanya udah merah, ini tinggal 2-3 hari lagi itu udah jadi. Biasanya ya kalau mak gantung di luar seperti ini dengan cuaca dingin, itu jadinya sekitar 5 hari sampai seminggu gitu ya. Nah jadi caranya kita tahu bahwa ini sudah jadi atau belum gitu ya, kita timbang sebelum kita gantung. Nanti penyusutannya itu 30-35% dari total berat itu artinya sudah selesai. Dan kita bisa rasakan dari dia itu jadi firm gitu loh, seperti ini ya. Nah ini kalau gini kan masih terasa lembek, itu belum. Nanti kalau dia ditekan dia lembut tapi ngeper gitu ya, seperti karet. Nah itu udah jadi, tapi warnanya udah merah nih ya. Nah kita gantung, kita tunggu ya. Nah jadi besoknya ini mesti kita cek, lihat ada kantong udara nggak. Kalau ada kantong udara itu biasanya mak tekan, keluarkan, ditusuk kantong udaranya ya, diurut-urut gitu. Selain suhunya tidak boleh melebihi 10 derajat Celcius, juga harus ada sirkulasi udara ya. Nah jadi kalau misalnya tidak ada sirkulasi udara, terasa pengep gitu ya, dikasih kipas angin ya. Nah ini dia, jadi batch yang lama itu ini udah hampir jadi, dia merah sendiri, dia tidak perlu pakai pewarna, dia merah sendiri karena ada Prague powder itu. Nah yang masih baru itu masih gini warnanya, tapi nanti besoknya dia tambah merah gitu ya. Nah jadi ini sosis mak yang udah jadi, udah kering ya. Sosis ini tanpa warna ya. Nah ini warnanya merah sendiri nih. Ini mak mau potong dalamnya ya, liatin, ambil contohnya. Nah ini kita potong ya dalamnya ya. Nih. Nah, lihat nih dalamnya seperti ini, udah kering ya. Baunya enak sekali loh ini. Ini buat nasi goreng udah enak nih. Nah jadi karena ini kita pakainya Praksol nomor 2 ya. Ini kita boleh makan mentah. Kalau pakai Praksol nomor 2 itu aman nih, boleh makan mentah, nggak bakal mati. Makan ya, enak loh. Ini kalau udah selesai ya, boleh kita potong-potong. Buang aja talinya ya. Ini kita mau packing. Nah jadi sekarang udah kita potong-potong nih supaya tahan lama ya, disimpan ya. Ini mak mau vakum packing ya. Jadi ini mak packing dulu nih. Nah jadi ini mak mau bikin tanggal ya, supaya tahu nih tahannya berapa lama. Jadi ini tanggal hari ini ya. Jadi ini semuanya mau mak packing kayak gini semua supaya tahan dia ya. Dan lihatlah mampunya disimpan sampai kapan. Biasanya mereka colong-colongin kan, tapi mak masih punya banyak nih. Ini batch pertama, ada lagi 2 batches di sana. Nah nih nampak ya. Nah ini mak pakai lampu ya. Ini mak mau kasih lihat, ini merah, sosisnya ini merah sampai ke dalam ya. Lihat nih ya, di lampu kan nampak. Jadi ini nggak pakai pewarna ya.